Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan untuk membacakan kitab fikih muyassar. Dan kemarin kita sudah memasuki poin yang keenam ataupun persyaratan yang keenam, ataupun bab yang keenam dalam masalah adzan, yaitu mengenai syarat-syarat adzan. Yang pertama, adzan disyaratkan ketika sudah masuk pada waktu sholat. Yang kedua, bahwasanya adzan redaksinya harus diucapkan secara tertib. Dan yang ketiga yang insyaallah akan kita mulai bacakan di malam hari ini, yaitu bahwa adzan redaksinya harus diucapkan, dikumandangkan secara terus-menerus. Al-mu'alah ya al-mutaba'ah baina al-fadhil adzan biduni faslin bi qaulin aw fi'lin. Maka adzan dikumandangkan secara terus-menerus, berurutan dari satu kalimah kepada kalimah berikutnya, tanpa adanya jeda, ya, tanpa adanya jeda. Semisal Allah Akbar, kemudian jeda, tinggal ngobrol dulu, baru kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Tidak demikian, namun dilakukan secara berkesinambungan ataupun al-mutaba'ah antara satu lafaz, satu redaksi dengan redaksi berikutnya. Dan mu'alah ataupun berkesinambungan di dalam melantunkan kumandang adzan itu merupakan syarat sahnya adzan. Maka tidak selayaknya antara satu redaksi dengan redaksi berikutnya ya dijeda, dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama. Dan seperti apakah batasan waktu itu dikatakan lama? Maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Dan dalam hal ini karena tidak adanya batasan yang sharih, yang jelas dari agama, maka al-adah muhakkamah, adat istiadat itu menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai landasan hukum. Famata hakaman nasu bi anna hadza faslun tawilun fahuna yabtulul adzan. Manakala manusia menghukumi jeda yang ada itu sudah lama, maka ketika itu adzan dianggap telah batal. Adapun kalau kemudian jedanya sebentar, berarti sebentar juga dikembalikan kepada uruf. Semisal seseorang ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, tiba-tiba pengen bersin, kemudian dia bersin menjauh dari mic, kemudian bersin, maka ini tentu tidak mengapa, dan ini termasuk ke dalam fasal yang pendek. Selain juga ini ada kebutuhan. Dan kaidah yang semacam ini, menurut pendapatnya para ulama yang bermadzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i menyatakan
adzan ketika sudah terjeda, maka tidak harus mengulang dari awal, dalam konteks bahwa adzannya tidaklah batal. Namun kalau kemudian jedanya cuma sebentar, ya berarti juga sama, tidak membatalkan adzan, cuman menganjurkan untuk memulai lagi dari awal, ya, meskipun hanya terjeda sebentar, mungkin dengan diam ataupun dengan adanya pembicaraan tertentu. Pas adzan ada orang memanggil ataupun ada orang salam, assalamualaikum, kemudian mulut kalau sekarang dijauhkan dari mic kemudian menjawab adzan misalnya, itu berarti ada pembicaraan ataupun ada perkataan yang keluar. Wa idza qulna bi sihhatil adzan idza kana al-faslu yasiran falaysa ma'nah annahu yajuzul kalamu al-yasiru baina al-fadil adzan. Kalaulah kemudian kita katakan bahwasanya adzan itu tetap sah ketika dijeda dengan jeda yang sebentar, maka bukanlah maknanya berarti seseorang diperkenankan untuk ngobrol dulu, meskipun hanya sebentar, ngobrol yang boleh gitu, tanpa adanya kebutuhan, ya, meskipun dikatakan kalau sebentar maka tidak membatalkan adzan, ya, tidak sepantasnya kemudian sambil adzan sambil ngobrol dengan teman yang ada di sampingnya, ya, sebentar kemudian dijeda dengan adzan ngobrol lagi sebentar lagi. Nah, tidaklah kemudian maksudnya demikian. Bal ittafaqal fuqaha ala karahatil kalam al-yasir in kana bi ghairi sababin au daruratin. Bahkan para ahli fikih bersepakat tentang makruhnya berbicara yang pendek, yang sedikit, apabila bukan karena sebab ataupun bukan karena darurat, ya. Tadi sebab misalnya ada orang salam, kita sekedar menjawab salam, ataupun ada orang mendesak tanya kepada kita tentang sesuatu, bertanya kepada seorang muadzin tentang sesuatu yang sangat darurat, maka boleh kemudian dijawab. Namun amma idza kana al-faslu yasiran wa takhalla lahu kalamun yasirun fahishun kasyatmin wa qadafin wa ghina'in wa nahwi fa huna yabtul adzan wa yajibul i'adah wa huwal madzhab indal Hanabilah. Adapun kalau kemudian jedanya itu sebentar, kemudian diselingi dengan ucapan yang ringan, namun ucapannya adalah ucapan yang berbau dosa, mungkin sambil adzan namun sambil mencaci maki orang, ataupun menuduh orang, ataupun sambil nyanyi-nyanyi, ya, ataupun yang semacamnya, maka ketika itu adzannya batal dan wajib mengulang dari awal, dan ini merupakan mazhab Hambali, ya, berpendapat demikian. Kemudian asyartu rabi, syarat yang keempat, ikhtalafa al-fuqaha fi ishtiratin niyah fil adzan, yaitu persyaratan yang keempat adanya an-niyah, ya, adanya niat ketika adzan. Namun dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Malikiyah, Hanabilah mempersyaratkan niat sebagai syarat sahnya adzan, ya. Malikiyah, Hanabilah ataupun Hambaliyah mempersyaratkan niat itu merupakan sahnya adzan. Hingga seandainya ada seseorang yang dia berzikir, ya, zikirnya itu kebetulan dia zikir Allah Akbar, zikir Allah Akbar, kemudian dia setelah itu memulai adzan, ya, jadi Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian dia memulai adzan, dan takbirnya tadi dijadikan sebagai awal mula untuk adzan, padahal niatnya cuma zikir, bukan untuk adzan. Maka keadaan semacam ini mengharuskan dia mengulang dari awal, ya, mengulang dari awal, mulai dari Allah Akbar. Allah Akbar itu harus diniatkan memang untuk adzan, ya, bukan kayak tadi niatnya zikir tapi kemudian ini adzan sekalian aja. Setelah mengucapkan Allah Akbar 2 kali,
dia kemudian wah ini bagusnya adzan sekalian. Yang kedua, adapun para Syafi'iyah, para ulama yang bermadzhab Syafi'i menyatakan niat bukanlah merupakan syarat sahnya adzan, ya, bukan merupakan syarat sahnya adzan, dan bahkan ini dipandang sebagai pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Niat bukan merupakan syarat adzan, akan tetapi niat hanya merupakan sunnah, yang merupakan sunnah bagi seseorang yang ingin adzan. Kecuali kalau seseorang adzannya itu untuk mengajari orang lain, ya, untuk mengajari orang lain. Maka kalaupun dia adzan dan adzannya keras, namun kalau niatnya untuk adzan orang lain, maka baru kemudian mereka mengatakan ini adzannya tidak sah. Kenapa? Karena memang niatnya bukan untuk adzan, namun untuk mengajari orang lain. Yang ketiga, adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat niat dalam pandangan mereka bukanlah syarat sahnya adzan, dan akan tetapi mereka menyatakan meskipun niat bukan merupakan syarat sahnya adzan, mereka berpendapat niat merupakan syarat seseorang itu akan mendapatkan ganjaran. Artinya tanpa niat adzannya sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran. Nah, kalau seseorang adzan dia niat, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Mana yang dianggap sahih dari tiga pendapat yang ada, yaitu pendapat yang pertama, yaitu Malikiyah dan Hambaliyah, yang mempersyaratkan niat itu merupakan syarat sahnya adzan, yang merupakan syarat sahnya adzan, dan tentu ini dilihat dari sudut pandang orang yang adzan. Adapun orang yang mendengar taunya kalau itu adzan ya sudah. Namun bagi orang yang adzan, kalau mereka ingin adzannya sah, ingin mendapatkan ganjaran karena adzannya, maka harus ada niat. Kenapa kemudian mereka mengatakan yang benar adzan harus ada niat? Karena adzan merupakan satu di antara ibadah, ya. Adzan merupakan satu di antara ibadah, dan kaidahnya ya, ibadah itu akan dianggap syah ketika ada niatnya. Secara umum ibadah akan dianggap sah ketika ada niat. Tanpa niat maka ibadahnya tidak akan dianggap sah. Innamal a'malu binniyat. Dalilnya adalah bahwasanya segala amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Dia niat untuk keduniaan, balasnya dunia. Niat untuk akhirat, balasnya nanti di akhirat. Kalau tidak ada niat, tidak dapat apa-apa. Fal haditsu yashmalu sihah wa husulal sawab. Maka hadis tentang innamal a'malu binniyat ini mencakup pertama keabsahan adzan, dan yang kedua menjadikan sebab seseorang akan mendapatkan ganjaran karena adzannya. Kemudian persyaratan yang kelima, kaunul adzan bil lughah al-arabiyyah, bahwasanya adzan itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ini pun juga terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali berpendapat ya, adzan tidaklah akan sah kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya, adzannya misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, ataupun Allah adalah paling besar, Allah paling besar, ya, maka adzannya tidak sah. Kami bersaksi tidak ada sembahan yang boleh disembah kecuali Allah. Meskipun maknanya begitu, maka adzannya tidak sah. Yang kedua, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i menyatakan kalau di satu tempat itu orang faham, ngerti bahasa Arab, ya, meskipun
dalam hal ini ngerti tentang makna adzan, itu adalah panggilan untuk sholat, maka disunahkan untuk menggunakan bahasa Arab. Bahkan kalau kemudian di situ semuanya orang paham bahasa Arab, maka wajib menggunakan bahasa Arab. Namun kalau ada satu dua yang ngerti, maka disunahkan. Adapun di satu tempat yang di situ tidak ada orang yang paham sama sekali dengan bahasa Arab, maka adzan dengan menggunakan bahasa Arab ini tidak dituntut. Ya boleh berarti menggunakan bahasa setempat. Dan dahulu di masa Kamal Atatürk ya, di Turki itu adzan dirubah dengan bahasa Turki. Padahal di sana ya banyak para ulama. Namun karena itu kepentingan politik, maka dirubah dengan bahasa Turki. Mana yang sahih, yang benar dari dua pendapat ini? Annahu la yajzil adzan bi ghairi lughah arabiyyah. Adzan tidaklah dianggap cukup kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Li'anna al-adzan innama warada bi lughatil Arab. Karena adzan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah kita sampaikan melalui mimpi beberapa orang sahabat, itu semuanya adalah dalam bahasa Arab. Wa qiyasan al-azkar shalah, dan dikiaskan juga dengan zikir-zikir yang ada pada salat. Jangan salat ketika bangun dari rukuk tidak kemudian mengucapkan Allah Maha mendengar. Samiallahu liman hamidah. Allah Maha mendengar terhadap setiap orang yang memujinya. Allah Samiallahu liman hamidah. Allah Maha mendengar terhadap setiap orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, Rabb kami hanya untuk mulah segala pujian. Maka tidak boleh kemudian dirubah dengan bahasa Indonesia. Dan itu adalah zikir-zikir yang ada di dalam salat. Maka bacaan adzan itu dikiaskan ke sana. Fakama annaha la tasihhu bi ghairil arabiyyah fakadzalikal adzan wal iqamah la yasihhani ila bil lughatil arabiyyah. Maka ketika zikir-zikir yang ada di dalam salat itu tidak sah kecuali menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang dituntunkan, maka demikian pula untuk adzan dan iqamah juga tidak akan sah kecuali menggunakan bahasa Arab. Asyartus sadis, persyaratan yang ke-6 adalah raf'us saut bil adzan, mengeraskan suara ketika adzan. Aujabal fuqaha min asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah raf'as sauti bil adzan. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali mewajibkan mengeraskan suara ketika adzan. Liyahsul sima'u al-maqsud bil adzan, ya agar memperdengarkan, ya, maksud memperdengarkan suara itu bisa terrealisasi. Maksud memperdengarkan adzan itu supaya terrealisasi dengan mengeraskan suara. Dan ini juga merupakan pendapat dari para ulama yang bermadzhab Hanafi. Namun ini adalah ketika adzan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menginformasikan dan mengundang kaum muslimin untuk mendatangi sholat jamaah. Adapun seseorang yang adzan hanya untuk dirinya sendiri, dan misalnya dia adzan di hutan, ya misalnya seseorang ketika dia sedang ada acara apa, misalnya camping ataupun mendaki gunung, kemudian cuma ada 5 orang, ya ada 5 orang, dan di situ memang tidak ada banyak orang. Maka ketika itu adzannya cukup diperdengarkan untuk diri dan 5 orang tadi. Tidak perlu kemudian mengangkat suara. Ini pendapat yang pertama dari para fuqaha ahli fikih yang bermadzhab Syafi'i, Hambali dan juga pendapat Hanafi. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki berpendapat mengeraskan suara merupakan sunnah, bukan merupakan syarat
adzan, ya, merupakan sunnah dan bukan merupakan syarat adzan. Bahkan ini yang dianggap sahih, yang dianggap lebih kuat dalam mazhab Hanafi. Jadi tadi ada sebagian para ulama yang bermadzhab Hanafi itu sama pendapatnya dengan para ulama yang bermadzhab Hambali dan Syafi'i, namun yang lebih kuat dalam mazhabnya, dalam mazhab Hanafi, maka bahwa mengeraskan suara bukanlah merupakan syarat adzan. Dan ini ada pendapat yang lain dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i, juga ada yang berpendapat demikian. Artinya mengeraskan suara bukanlah merupakan syarat adzan. Jadi ada perbedaan antara pendapat mazhab dan pendapat sebagian orang yang bermadzhab. Hanya kalau pendapat mazhab itu memang mazhab Syafi'iyah secara umum seperti itu, namun ada orang yang berbeda dari kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Demikian juga kayak ini, mazhab Hanafi mengatakan yang kuat bahasanya mengeraskan suara bukanlah merupakan syarat sahnya adzan. Namun ada sebagian para ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat sebagaimana pendapatnya yang pertama, yaitu Syafi'i dan Hambali. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah ma dzahaba ilaihi Syafi'iyyah wal Hanabilah, yaitu pendapatnya Syafi'iyah dan Hambali. Kenapa? Karena maksud daripada adzan adalah untuk menginformasikan, untuk mengumumkan dan sekaligus untuk mengundang orang-orang itu melakukan sholat. Nah, supaya kemudian undangan, pemberitahuan, pengumuman itu sampai kepada kaum muslimin, ya, dengan cara mengeraskan suara. Maka mengeraskan suara merupakan syarat sahnya adzan. Dan seandainya pun ketika seseorang cuman sedikit tadi kayak yang kita gambarkan, orang yang sedang mendaki gunung ataupun sedang camping, di situ cuman ada 5 orang, kalaupun dia mengeraskan suara tetap dia meskipun tidaklah wajib, namun dia dapat pahala. Ya. Karena apa? Karena nanti tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan lengkingan suara orang yang adzan kecuali di hari kiamat kelak akan menjadi saksi dia adalah seorang muadzin. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi'an, yang ketujuh, asyurutul mu'tabaratu fil muadzin. Beberapa persyaratan yang pantas, patut, bahkan wajib untuk dipenuhi oleh seorang muadzin. Yang pertama, asyaratul awal kaunuhu musliman, bahwasanya seorang muadzin dia harus seorang muslim, ya, seorang muslim. Fala yasihu adzanul kafir, maka adanya orang kafir dianggap tidak sah. Jadi kalau ada orang kafir adzan, maka adzannya tidak sah. Bagaimana dengan orang yang mendengar? Kalau orang yang mendengar tahu dia yang adzan itu adalah orang kafir, maka harus dia mengulang adzannya. Namun kalau tidak tahu siapa yang adzan, ya, maka bagi si pendengar tidak masalah. Li'annahu laisa min ahli ibadah, karena orang-orang kafir itu bukanlah merupakan orang-orang yang dituntut untuk menjalankan ibadah. Yang dituntut pertama kali atas orang-orang kafir adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kalaupun mereka beribadah sebanyak apapun, mau puasa Ramadan 1 bulan, mau haji, mau macam-macam, ibadah macam-macam, maka ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena hakikatnya mereka belumlah tertuntut untuk melakukan berbagai macam ibadah. Tuntutan pertama kepada mereka adalah masuk ke dalam agama Islam. Meskipun nanti ketika di akhirat mereka akan terkena dosa, ya, terkena dosa dari tidak melakukan berbagai macam ibadah. Kenapa? Karena itu merupakan keharusan seseorang yang muslim itu menjalankan berbagai macam ibadah. Bagi seseorang yang tidak muslim, maka dia juga akan tertuntut
dari kewajibannya untuk melakukan berbagai macam ibadah, sebagaimana ketika seorang muslim dia dituntut karena tidak melakukan berbagai macam ibadah, maka orang kafir dia pertama dituntut karena tidak mau masuk Islam, dan yang kedua sebagai dampaknya, derivasinya, maka dia juga akan dituntut karena tidak melakukan berbagai macam ibadah. Dan di antara dalilnya adalah tertuang di dalam surat Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan ya kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami tidak menjalankan salat, wa lam nakun nut'imul miskin, dan karena kami tidaklah memberikan makan kepada orang-orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami melecehkan, merendahkan, menghinakan agama bersama-sama orang-orang yang melecehkan, merendahkan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari kiamat, hatta atanal yakin, sehingga kematian itu mendatangi kami. Kemudian yang kedua, ya asyartu tsani kaunuhu dzakaron, bahwasanya seorang muadzin itu adalah seorang lelaki. Fala yasihu adzanul mar'ah, maka tidak sah adanya seorang perempuan. Kenapa? Di anna raf'as sautiha qad yaqa'u fil fitnah. Keindahan suaranya itu akan bisa menjadi fitnah bagi para lelaki. Maka seandainya ada perempuan yang adzan, adzannya tidak dianggap. Adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat bahwasanya adzannya lelaki itu hanyalah sunnah, bukan merupakan syarat. Artinya seandainya ada perempuan yang adzan, maka sah-sah saja adzannya. Namun waqaruhu adzanal mar'atu, cuman mereka memakruhkan adanya perempuan, namun tetap dianggap sah. Walau adzanat al-mar'atu indahum ajza'a adzanuha wala yu'adu. Maka seandainya ada seorang perempuan yang adzan, dalam pandangan mereka mencukupi ya adzannya tersebut dan tidak perlu diulang. Kenapa? Li husulil maksud, karena maksud tujuan di syariatkannya adzan sudah terpenuhi. Itu sudah ada orang yang memanggil. Asyartu sadis, syarat yang ketiga al-aql, itu seseorang itu berakal. Maka ketika ada orang yang orang gila ataupun orang yang sedang mabuk kemudian adzan, maka adzannya tidak sah. Kenapa? Karena keduanya bukanlah orang-orang yang berhak untuk melakukan ibadah. Orang mabuk tidak boleh adzan kecuali sampai dia sadar. Bukan berarti mabuk boleh ya. Namun orang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan ibadah. Contohnya di dalam sholat hingga dia betul-betul sadar. Demikian juga orang gila. Orang gila maka dia tidak berkewajiban, tidak mendapatkan tugas untuk beribadah. Nah, kalau kemudian ada semisal dua jenis orang ini adzan, wa yajibu i'adatul adzan idza waqa'a minha, maka wajib untuk mengulang adzannya. Adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi, mereka mengatakan adzannya orang semacam itu hanya makruh. Ya, hanya makruh. Sehingga karena makruh berarti adzannya tetap sah. Dengan catatan redaksinya benar. Ada orang gila kok adzannya benar gitu ya. Berarti pas adzan mungkin gilanya hilang gitu ya. Namun wastahabba fi dhahri riwayah indahum i'adatu adzanihi. Namun mereka mensunahkan adzannya diulang. Ya, mensunahkan adzannya diulang.
Marrajih dan pendapat yang paling kuat madzhabi ilaihi al-jumhur min ishtiratil aqli li sihhatil adzan. Pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya mayoritas para ulama bahwasanya berakal itu merupakan persyaratan sahnya adzan. Maka kapan ada seseorang yang adzan dan dia bukanlah orang yang berakal, mungkin sedang mabuk ataupun mungkin dia adalah orang gila, maka adzannya tidaklah sah dan wajib untuk diulang, bukan sunnah. Ya, adapun para ulama yang bermadzhab Hanafi tadi sunnah untuk diulangi. Kenapa? Memang pendapatnya itu hanya makruh. Syarat yang keempat al-bulugh, bahwasanya seseorang yang adzan itu sudah baligh. Baligh bagi perempuan ketika sudah menstruasi atau sudah berumur 15 tahun. Bagi para lelaki sudah pernah mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. As-sabi ghairul mumayyiz la yajuzu adzanu bil ittifaq. Kalau ada anak kecil yang belum mumayyiz, belum tamyiz, belum bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini tidak berbahaya, maka sepakat para ulama berpendapat adzannya tidak sah. Ini adzannya tidak sah. Li'anna ma yasduru minhu la yu'taddu bih. Karena adzan yang muncul yang dikumandangkan oleh anak yang belum tamyiz itu tidak teranggap. As-sabi al-mumayyiz faqad waqa'a fi adzanihi khilafun bainal fuqaha. Adapun kalau ada anak masih anak-anak namun sudah tamyiz, maka adzannya dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Yaitu ada dua pendapat. Yang pertama, sihhatu adzanil mumayyiz, ya. Bahasanya kalau ada anak yang sudah tamyiz adzannya sah. Dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Hanafi. Namun meskipun mereka mengatakan sah, adzannya makruh. Adzannya makruh. Jadi ada anak yang sudah tamyiz, misalnya anak yang sudah tamyiz umur berapa kira-kira? 6 tahun itu, 6 tahun, 7 tahun. Ya biasanya disebut 6 tahunan itu ya. Sebagaimana pernah terjadi di masa Rasulullah dulu ketika terjadi Fathu Mekah. Ini hadisnya ada di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Disebutkan ketika itu ada salah seorang sahabat. Dia umurnya sekitar 6 sampai 7 tahun. Nah, ketika itu dia didorong-dorong oleh yang sudah tua-tua untuk menjadi imam. Dan dia menceritakannya ketika sudah baligh. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada yang sudah bisa menghafal Al-Quran kecuali dia. Maka dia yang disuruh untuk menjadi imam. Ya. Ini dalam hal ngimami sholat saja boleh, apalagi sekedar adzan. Ya, apalagi sekedar adzan. Dan ini merupakan pendapat juga di sebagian para ulama yang bermadzhab Maliki, dan ini merupakan pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Ya, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali bahwasanya mumayyiz, tamyiz itu merupakan syarat. Kalau belum tamyiz maka adzannya tidak sah. Pendapat yang kedua, annahu la yasihu adzan mumayyiz. Anak-anak tidak sah adzannya meskipun dia sudah tamyiz. Dan ini merupakan pendapat sebagian para ulama yang bermadzhab Maliki dan sebagian yang bermadzhab Syafi'i, dan ada satu riwayat dari ulama yang bermadzhab Hambali. Mana yang sahih? Madzhab ilaihi ashabul qaulil awal, yaitu pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Yaitu yang berpendapat tentang sahnya adzan seorang anak namun yang sudah tamyiz. Jadi antara alasannya meskipun di sini tidak dicantumkan adalah tadi
Ya, ketika anak yang baru berumur 6 ataupun 7 tahun yang dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz, dia boleh bahkan didorong untuk menjadi imam, dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, maka berarti sekedar adzan lebih boleh. Yang penting bahwasanya dia tahu, dia paham kapan dia adzan. Dan apalagi kayak sekarang kan sudah ada informasi tentang masuknya waktu sholat, ya, dengan alarm ataupun dengan yang lainnya. Oh, ini sudah masuk waktu sholat, berarti sudah saatnya adzan. Namun kalau kemudian dia tidak tahu kapan masuknya waktu sholat, plus tidak ada indikasi tentang sudah masuknya sholat, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian syarat yang kelima, al-adalah. Ya, al-adalah. Ittafaqal fuqaha ala ishtiratil adalah fil muadzin. Para ahli fikih berpendapat, ya, ataupun bersepakat mempersyaratkan al-adalah ini dimiliki oleh seorang muadzin. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Shalah dan dianggap sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Ya. Seorang imam itu merupakan penjamin. Ya, maka dia bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab atas keabsahan sholatnya. Maka sholat jamaah, kalau sholat imamnya bagus, dia dapat berpahala. Namun kalau sholatnya kurang bagus, apalagi ada penyimpangan, dosanya untuk dia, makmumnya tidak terkena dosa. Enak jadi makmum gitu, Pak. Enak jadi makmum. Dan seorang muadzin itu adalah seorang yang diikuti, ya. Seorang yang diikuti, seorang yang dia mengemban amanah. Ya, ketika muadzin azan, berarti ini menunjukkan waktu sholat sudah tiba. Dan para ulama mendefinisikan al-adalah annaha ayyajtanibal dzunuba al-kaba'ira wa yatahaffadhu 'anis shaghair wa yuhafidhu 'ala mur'atihi. Seseorang dikatakan adalah seorang yang adil dalam definisi para ulama, maknanya adalah orang yang meninggalkan dosa besar. Artinya kalau ada orang yang hobinya mabuk, enggak boleh. Ada orang yang ketahuan dia suka korupsi, maka tidak boleh. Dan orang yang berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa kecil. Dan bahkan orang yang mampu menjaga harga dirinya. Ya, orang yang mampu menjaga muru'ahnya, itu harga dirinya. Famata faqadat hadhil umur minal muadzin fala yu'taddu bi adzanihi. Kalau ada seorang muadzin yang satu di antara tiga sifat tadi itu lepas dari dirinya, maka adanya tidak dianggap. Ya, adanya tidak dianggap. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita selesaikan dikit, masih kurang ada beberapa baris. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ketika tadi disampaikan bahwasanya al-adalah yaitu seseorang yang meninggalkan dosa besar dan senantiasa berupaya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa kecil, dan bahkan orang yang selalu menjaga harga diri, kemuliaan diri itu dianggap menjadi syarat sahnya adzan. Apakah tidak kemudian ada yang menyelisihi pendapat ini? Ya. Kemudian bagaimana adanya orang yang fasik? Fasik maknanya adalah seseorang yang melakukan dosa besar. Sebelum dia bertaubat, maka dia masuk ke dalam istilah fasik.
Dan fasik bisa diberikan kepada orang muslim dan juga bisa diberikan kepada orang kafir. Artinya istilah fasik itu bisa ditujukan untuk orang muslim, dan jelas orang kafir adalah orang yang fasik. Ketika di atas tadi sudah disampaikan adzan itu dipersyaratkan dia adalah seorang yang adalah, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, annahu yasihu adzanhu, bahasanya adzannya orang yang fasik itu tetap sah. Wa hadza huwal madhhab indal Hanafiyah wal Malikiyah wasyafi'iyah wa riwayatun indal Hanabilah. Dan ini merupakan mazhabnya Hanafi, Maliki dan Syafi'i, dan ada satu riwayat dari seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Pendapat yang kedua, annahu la yasihu adzanhu, adanya tidak sah, dan ini merupakan mazhab Hambali. Jadi tadi ada dua orang yang bermadzhab Hambali yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu menganggap adanya orang yang fasik itu sah. Manakah yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Yaitu bahasanya adanya orang yang fasik itu sah, ya. Adanya orang yang fasik itu sah ketika memang orang yang fasik itu mengetahui masuknya waktu sholat, dan ataupun juga baik mengetahuinya secara langsung ataupun dengan indikator yang ada, semisal ya jadwal waktu sholat. Akan tetapi memang ya kalaulah ada pilihan, hendaknya kaum muslimin, apalagi semisal di satu masjid memiliki dana, ya mending kemudian memberikan mukafaah, ya sekedar hadiah kepada seseorang untuk diangkat menjadi muadzin, yang dia adalah orang yang bukan orang yang fasik. Demikian yang kita sampaikan di petang hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan nanti masih ada adab bagi seorang muadzin. Ini kan yang dianggap syarat itu sesuatu yang lebih berat, nanti ada etikanya seorang yang adzan. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada koreksian ataupun ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Oh, nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, kemarin yang sudah kita sampaikan, yaitu azan yang pertama sebelum masuknya waktu subuh, yang itu kurang lebih 1 jam sebelum masuknya waktu subuh. Dan kemarin sudah kita sampaikan dalilnya, dan itu memang ada. Dan bahkan nanti di belakang juga masih kita sebutkan dalilnya lagi, yaitu silakan makan dan minum ketika kalian mendengarkan adanya Bilal. Dan yang masih mau sholat malam silakan teruskan. Dan nanti ketika sudah datang Abdullah ibnu Umi Maktum untuk adzan subuh, maka berhentilah makan dan minum, dan kemudian sholatlah sholat subuh. Jadi itu adzan yang disyariatkan di luar waktu sholat, dan di sini bukan sebagai pertanda masuknya waktu sholat tertentu, ya, bukan merupakan pertanda masuknya waktu sholat tertentu. Tetapi di situ menunjukkan tentang diperkenankannya seseorang yang sholat malam untuk tetap sholat malam, diperkenankannya seseorang yang makan minum semisal sahur maka dipersilahkan, dan belum diperintahkan untuk sholat subuh. Ya, adapun yang lain, adzan ketika anak sedang lahir ataupun adzan ketika mengubur mayit misalnya. Untuk yang pertama, adzan ketika anak lahir itu khilaf para ulama. Ya, sebagian mengatakan sunnah, ya, menganggap karena hadisnya itu hadis yang hasan. Sebagian lagi mengatakan itu bukan merupakan sunnah dengan alasan karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, adapun kemudian adzan ketika mengubur jenazah, maka secara umum ini pendapat yang
lebih kuat adalah tidak ada adzan ketika hendak mengubur jenazah. Meskipun juga tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak perlu bertegang-tegang ketika terjadi ada yang seperti itu sudah menjadi pilihannya monggo saja. Namun kalau kita ditanya ya tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sudahi. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.